IG News kembali hadir bersama saya, Velia Smaini, dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi peristiwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Jokowi turut menyampaikan duka cita yang mendalam bagi korban musibah bencana banjir dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi peristiwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Jokowi mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi secara langsung melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Atas nama pribadi, Presiden Jokowi turut menyampaikan duka cita yang mendalam bagi korban musibah bencana banjir dan longsor di dua provinsi itu. Dirinya mengatakan telah mengimbau Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Panglima TNI dan Kapolri agar cepat dalam melakukan evakuasi korban dan penanganan bencana. Selain itu, Jokowi juga turut memerintahkan jajarannya, antara lain yakni Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepala BNPB, adanya bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik, seperti bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta juga perbaikan infrastruktur. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir dan longsor karena meningkatnya curah hujan yang ekstrim. Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah. Lebih lanjut, Jokowi mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta meningkatkan kewaspadaan dari meningkatnya curah hujan ekstrim dengan mengikuti arahan dari BMKG dan aparat daerah. Anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3 atas kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3, Arsul Sani, menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menertibkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3 atas kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia merasa heran jika pernyataan SP3 itu menjadi yang pertama kali dilakukan setelah revisi Undang-Undang KPK. Arsul Sani mengatakan, penertiban SP3 dilakukan di tengah dua tersangka dalam kasus BLBI, yaitu pasangan suami istri Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim, yang juga belum diperiksa. Ia juga menambahkan, keduanya yang diketahui masuk dalam daftar pencarian orang tidak pernah datang memenuhi panggilan KPK. Menurutnya, melihat rekam jejak Syamsul dan Icih yang mangkir dari panggilan dan kini menjadi buronan,
Tidak sepatutnya kasus BLBI dengan dugaan kerugian negara yang besar justru mendapat SP3. Ini karena misalnya dari sisi faktual bahwa Samsul Nur Salim dan Ijih Nur Salim itu kan berkali-kali dipanggil oleh KPK itu tidak pernah datang. Statusnya adalah in absentia. Nah, orang yang katakanlah tidak kooperatif dalam menghadapi proses-proses penegakan hukum kok malah dijadikan contoh kasus SP3 yang pertama. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, menanggapi surat telegram Kapolri soal larangan media sosial menyiarkan tindakan arogansi kepolisian. Dirinya menuturkan, telegram tersebut dapat berpotensi mengebiri kinerja jurnalis. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menanggapi surat telegram Kapolri soal pelarangan terhadap media menyiarkan tindakan arogansi kepolisian. Ia menuturkan telegram tersebut berpotensi mengebiri kerja-kerja dari rekan jurnalistik, salah satunya melarang media menayangkan reka ulang pemerkosaan dan kejahatan seksual. Adis mengatakan pemanggilan itu dilakukan sebagai klarifikasi langsung kepada Jenderal Listio Sigit mengenai maksud dari surat telegram tersebut. Dirinya mengemukakan salah satu hal yang ingin diminta penjelasan dari Kapolri Listio ialah menyoal surat telegram berlaku untuk internal atau eksternal. Kalau media ini kan memang harus menyebarkan berita sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi tentunya kami ingin nanti mengklarifikasi kepada Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri khususnya, terkait dengan maksud daripada telegram tersebut yang mengatakan terkait dengan peredaran gambar-gambar kekerasan. Apakah oleh aparat, apakah itu berlaku juga untuk rekan-rekan media, seperti itu. Nah, kalau ini berlaku untuk rekan-rekan media kan dikhawatirkan nanti ada anggapan bahwa akan mengembiri lagi kinerja daripada rekan-rekan media. Nah, karena media ini juga kan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kawan-kawan media mungkin sabar sejenak. Kami nanti Komisi 3 tentunya akan meminta klarifikasi dari Pak Kapolri terkait dengan apa yang dimaksud dari surat telegram tersebut. Apakah itu termasuk juga media di dalamnya atau hanya aparat-aparat penegak hukum internal mereka itu. Menurutnya media tidak bisa dibatasi untuk melakukan peliputan, lantaran sifatnya yang harus melaporkan berdasarkan dengan fakta sebenarnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan terdapat 3 manfaat program JKP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan JKP. Selain uang tunai, peserta JKP juga akan mendapat manfaat lain berupa akses informasi pasar kerja serta pelatihan kerja berbasis kompetensi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan terdapat 3 manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan JKP. Selain uang tunai, peserta JKP juga akan mendapatkan manfaat lain berupa akses informasi, pasar kerja, serta pelatihan kerja berbasis kompetensi. Ida menuturkan, penerima JKP merupakan warga negara Indonesia yang telah bergabung dalam program jaminan sosial sesuai dengan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Sementara itu, Ida menyatakan sumber pendanaan program jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah salah satunya berasal dari iuran yang ditanggung pemerintah sebesar 0,22%. Jadi meskipun peserta itu dari berbagai daerah, maka tetap aja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat. Sumber pendanaannya merupakan rekomposisi iuran program, jika K sebesar 0,14%, jika M sebesar 0,10%. Dari ketentuan di PP tersebut, dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS dan batas upah sebesar 5 juta. Ini untuk memberikan kepastian kepada
pemerintah, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mengiur. Ida menegaskan, program jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan turunan salah satu aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Marilah sama-sama dengan direksi Dari Jakarta, Natasha Ako, Halida Dianisina melaporkan untuk IG News. Bapak dan Ibu Wakil Ketua. Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Baru Terbarukan, Ridwan Kamil dan sejumlah kepala daerah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ridwan mengatakan saat ini Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil, sementara negara-negara lain sudah bergeser ke energi angin dan solar cell. Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan yang juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan sejumlah kepala daerah lainnya mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Alex Nurdin. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7, Ridwan Kamil membahas mengenai masa depan pengelolaan energi di daerah. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat dengar pendapat umum Komisi 7 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ridwan Kamil mengatakan, saat ini Indonesia masih banyak bergantung pada bahan bakar fosil, sementara negara-negara dunia sudah bergeser ke urusan angin dan solar cell. Ia juga menyampaikan akan memperjuangkan keadilan dana bagi hasil dari pusat yang sering terlambat dan kurang. Nah, urusan migas aja kita masih banyak problem, kira-kira begitu. Plus kita menyiapkan masa depan itu seperti apa. Salah satu yang akan diperjuangkan adalah keadilan. Ya. Organisasi kami ini dibentuk memperjuangkan keadilan karena dana bagi hasil dari pusat sering macet, sering kurang. Kemudian ada ladang-ladang minyak ya terlantar, diurus oleh BUMN tidak, diserahkan ke kami juga tidak. Jadi kami di daerah merasa harusnya kita bisa berpartisipasi untuk mensejahterakan rakyat dari situ. Ia berharap Indonesia dalam hitungan 30 tahun ke depan energinya bisa terbarukan dari air, angin, matahari, dan lainnya. Penyanyi sekaligus mertua Atta Halilintar, Krisdayanti buka suara terkait kehadiran Presiden Joko Widodo yang menjadi saksi dalam akad pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Krisdayanti menilai kehadiran Presiden Jokowi merupakan dukungan positif seorang kepala negara kepada anak muda yang memiliki inovasi dan semangat masa depan. Penyanyi sekaligus mertua Atta Halilintar, Krisdayanti, buka suara terkait kehadiran Presiden Joko Widodo menjadi saksi dalam akad pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Krisdayanti menilai kehadiran Presiden Jokowi merupakan dukungan positif seorang kepala negara kepada anak muda yang memiliki inovasi dan semangat masa depan. Krisdayanti sebagai ibunda dari Aurel Hermansyah menilai urgensi kedatangan Presiden dalam pernikahan Atta dan Aurel dapat memberikan dampak yang baik untuk para milenial dan generasi Z, sekaligus apresiasi untuk seorang anak muda. Mengenai postingan kehadiran Presiden Joko Widodo yang diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Krisdayanti menilai hal itu suatu yang positif dan sudah sesuai dengan takaran serta porsi tupoksi Sekretariat Negara. Oke, ya memang kalau secara pribadi kedekatan Mas Atta sebagai seorang anak muda influencer yang positif ya, saya pikir kehadiran Bapak di situ, kepala negara lebih melihat dukungan kepada anak muda yang memiliki inovasi ya, punya semangat untuk memberikan ambience positif untuk semua anak-anak muda untuk bisa bekerja buat masa depannya, bukan sekedar hadir hanya untuk melihat atau dipandang atau mungkin ada yang terkesan jadi apa bahasanya merapat ke anak muda apa segala macam. Saya pikir nggak ada yang seperti itu. Jadi saya benar-benar memohon ini
disikapi secara positif gitu. Kemenkumham melalui Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat melakukan pelayanan jemput bola kepada pemohon pembuat paspor di kantor pemerintah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Barat. Hal tersebut guna menghindari kerumunan pemohon paspor di masa pandemi sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19. Guna menghindari kerumunan pemohon paspor di masa pandemi, sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19, Kemenkumham melalui Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat melakukan pelayanan jemput bola kepada pemohon pembuat paspor di kantor pemerintahan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Barat. Imigrasi Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Imigrasi Kelas 1 Jakarta Barat Kamis siang melakukan pelayanan jemput bola kepada pemohon pembuat paspor. Kali ini Easy Paspor menyasar terhadap kantor pemerintahan di kantor pemerintahan Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Barat, Tomang, Jakarta Barat. Pelayanan Easy Paspor tersebut ditinjau langsung oleh Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Kuldun, beserta jajarannya. Pelayanan kepengurusan permohonan paspor dengan metode jemput bola Easy Passport ini merupakan program pelayanan di masa pandemi COVID-19. Dengan menerapkan prokes ketat, sebanyak ratusan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pajak ini menggunakan layanan tersebut. Easy Paspor pelayanan dokumen keimigrasian dengan metode jemput bola yang digelar guna memudahkan masyarakat untuk mengurus paspor tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Tercatat di masa pandemi ini persentase pemohon paspor di DKI Jakarta turun hingga 50%. Para pemohon paspor pun merasa terbantu dengan adanya program Easy Paspor tersebut. Hari ini adalah pelayanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pelayanan masyarakat Easy Paspor, di mana kami dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Jakarta Barat mendatangi para konsumen yang akan membuat paspor di tempatnya masing-masing. Easy Paspor adalah satu proses di mana pelayanan dilakukan di luar kantor imigrasi dengan tetap memperhatikan SOP sesuai ketentuan yang ada. Untuk di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat itu 1 hari ini saja. Untuk kuota peserta pemohon Pak, berapa persen Pak? 113. Pelayanan paspor di masa pandemi terjadi penurunan di atas 50%. Hal ini disebabkan dikarenakan transportasi, terutama transportasi udara ke luar negeri yang menurun sampai 80% di dunia. Sehingga kebutuhan terhadap paspor sebagai dokumen dalam perjalanan ke luar negeri juga mengalami dampak. Kami dari jajaran Kanwil DJP Jakarta Barat sangat berterima kasih atas layanan di luar kantor yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka pemberian paspor dalam bentuk inovasi Easy Paspor. Dengan demikian kami seluruh jajaran Kanwil DJP Jakarta Barat beserta keluarga dan stakeholder yang lain pada hari ini kita bisa memperoleh layanan yang sangat excellent, sangat prima. Dan ini merupakan cerminan dari layanan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Jakarta, DKI Jakarta itu sangat bagus. Dan mudah-mudahan nanti menular pada kami di Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, untuk pelayanan di kantor imigrasi seluruh Indonesia masih berjalan dengan biasanya. Namun jumlah kuota pemohon dibatasi hingga 50% dan disarankan bagi para pemohon yang ingin membuat paspor baru atau perpanjangan untuk melakukan pendaftaran secara online. Pada Rabu 7 April 2021, pemerintah resmi lakukan uji coba sekolah tatap muka pada 85 sekolah di DKI Jakarta yang lolos dalam penilaian Dinas Pendidikan. Bagaimana hari pertama uji coba sekolah tatap muka di beberapa sekolah di DKI Jakarta? Reporter IG News melaporkan langsung dari SD Palmerah 03 di hari pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas pilot project di 85 sekolah di DKI Jakarta.
salah satunya di SDN 03 Pagi, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam pelaksanaannya, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah ini di bawah 50%. Dan tercatat hanya 26 siswa yang mengikuti KBM tatap muka dengan menggunakan 2 kelas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah Dasar Negeri Palmerah 03 Jakarta Barat merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka yang dimulai pada hari ini. Berbagai persiapan sudah dilakukan pihak sekolah guna menghadapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka perdana yang dimulai hari ini. Akses keluar masuk sekolah diatur sedemikian rupa guna menghindari kerumunan antar siswa. Di hari pertama uji coba KBM tatap muka ini ditinjau langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat beserta jajarannya. Uus mengatakan untuk di Jakarta Barat sendiri sebanyak 13 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMU sederajat mulai melakukan uji coba KBM tatap muka. Terima kasih. Hari ini Alhamdulillah di Jakarta Barat sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat maupun seluruh DKI, di DKI Jakarta bahwa di seluruh DKI mulai hari ini, hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sudah dimulai kegiatan piloting terbatas pembelajaran tatap muka. Nah, jadi pelaksanaan ini di seluruh DKI ada beberapa sekolah yang ada 13 di Jakarta Barat ada 13 sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk di wilayah Jakarta Barat 2 ada 7, di wilayah Jakarta Barat 1 ada 6. Jadi keseluruhan ada 13 dan ini mencakup sekolah dari tatanan tingkat SD, SMP, dan SLTA. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hadir di SD 03 Palmerah. Jadi pelaksanaan tadi saya bersama jajaran baik dari Kasudin Kesehatan, Kasudin Pendidikan, dan seluruh jajaran pemerintah kota mengecek langsung terkait dengan pelaksanaan piloting terbatas pembelajaran tatap muka langsung. Karena bagaimanapun Pemprov DKI Jakarta sangat berhati-hati terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Besoknya baru masuk, gitu. Kira-kira seperti itu. Akan ada tes berkala nggak Pak untuk para siswa? Sementara pihak sekolah telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan seperti termogan, tempat cuci tangan, hand sanitizer telah dipersiapkan di tiap sudut lingkungan sekolah. Dalam ruang kelas pun para siswa diberi jarak 1 meter antara satu sama lain. Selain itu, pihak sekolah juga sudah berkomunikasi dengan para orang tua murid guna mengetahui apakah para siswa diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung. Hasilnya, sebagian besar orang tua murid setuju dan mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung ini. Semuanya, Pak. Insya Allah semuanya. Persiapannya seperti apa ya? Dari awal sampai dari Satgas. Iya. Dari pertama sih itu kita hadangin Zoom dulu dengan orang tua, karena kadang orang tua ada yang setuju ada yang tidak. Yang kedua pada anak dan orang tua, guru-guru juga sudah semua. Setelah itu baru kita bergerak Pak, ini guru-guru suruh bantu semua itu ke keadaannya saprasnya, semuanya guru-gurunya harus siap. Kalau respon dari orang tua murid sendiri gimana Bu? Adanya piloting? Ada yang setuju, ada yang tidak. Karena ada juga yang keberatan. Ada yang bilang, saya masih ngeri Bu. Ya monggo, saya bilang silahkan. Lebih banyak mana Bu, yang setuju atau yang nggak setuju? Yang setuju. Kelas 6 juga semua, alhamdulillah. Kelas 5 ada 3. Ada kelas 4 yang masih agak rawan. Sebagian siswa menyambut baik dibukanya kembali KBM tatap muka. Adel, salah satunya dirinya mengaku senang dan semangat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah setelah sekian lama mengikuti PJJ daring sejak di awal pandemi COVID-19. Siapa? Fajar. Siapa? Fajar. Fajar. Senang nggak bisa bersekolah kembali di kumpul dengan teman-teman lo? Senang. Senang. Selama ini sekolah belajar di mana? Di sekolah. Sebelumnya? Di rumah. Di rumah. Ada rasa bosan, jenuh atau gimana pada saat di rumah? Ada. Ya, jadi lebih senang di rumah atau sekolah bersama teman-teman yang lain? Di sekolah. Di sekolah ya.
Di kesempatan yang sama, Kasudin Kesehatan Jakbar, Kristiwatini, mengatakan untuk vaksinasi tenaga pendidik hingga saat ini masih berjalan dan menjadi program prioritas. Khusus di Kecamatan Palmerah, vaksin para guru telah mencapai presentasi 50%. Bu, itu kan mengacu kepada berapa banyak vaksinasi kepada tenaga pendidik juga, Bu. Kalau di Jakarta Barat udah berapa banyak ya, Bu, untuk vaksinasi guru sendiri? Guru itu semuanya masih running ya, masih jalan, masih berjalan. Ya, karena kita sebenarnya fokus masih di lansia, tapi paralel dengan guru. Oke. Kalau untuk ininya, persentasenya Bu, berapa persen Bu? 10% kali ya? Yang sudah tervaksinasi guru? Oh, udah 50. Kalau di Palmerah udah 50%. Oh, di Palmerah. Ya. Kalau di Jakarta Barat, Bu? Jakarta Barat saya buka dulu ya. Iya, buka dulu. Nanti saya kabarin. Oh, ya. Kalau targetnya sendiri berapa, Bu? Untuk guru ya? Iya, guru. Ada. Di sisi lain, program uji coba KBM tatap muka ini disambut baik salah satu orang tua murid, Dwi salah satunya. Meski mengaku khawatir dengan dibukanya uji coba sekolah tatap muka di masa pandemi, namun dirinya mengaku setuju dengan catatan menerapkan prokes ketat di lingkungan sekolah agar lebih aman dan menghindari terpaparnya pandemi COVID-19 di jalan. Dwi lebih memilih mengantar anaknya pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ibu nama siapa Bu? Saya Dwi Haryati. Ibu orang tua murid. Iya. Anaknya sekolah di sini? Iya. Anak ibu sekolah ke sini diantar atau naik angkutan, Bu? Diantar. Kenapa memilih diantar, Ibu? Biar lebih aman dari di dalam perjalanan itu. Oke. Bu, sebagai orang tua murid setuju gak sih dengan adanya uji coba tatap muka ini, plotting project ini, Bu? Setuju. Apa alasannya Bu setuju, Bu? Dan terlalu lama belajar dalam PJJ ini dalam setahun. Jadi kurang gimana ya, belajarnya kurang efektif gitu. Jadi biar diadakan tatap muka biar lebih stabil lagi belajarnya gitu. Artinya Ibu setuju dengan dibukanya uji coba proyek ini? Oke. Bu, Ibu nggak khawatir Bu dengan dibukanya uji coba tatap muka ini, mengingatkan ini kan masih pandemi Bu? Gimana Bu tanggapan Ibu? Sebenarnya sih khawatir, habis gimana ya, belajar terlalu lama di rumah juga nggak bagus. Jadi kita harus ngandelin Google gitu. Kalau lebih belajar di sekolah kan lebih efektif, lebih enak belajarnya, dari gurunya juga langsung diterapkan. Tercatat hanya 26 siswa yang mengikuti KBM tatap muka dengan menggunakan 2 kelas di sekolah SDN 03 Palmerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, pilot proyek ini digelar di 85 sekolah berbagai tingkatan di DKI Jakarta, terhitung mulai hari ini tanggal 7 April 2021 hingga tanggal 29 April 2021 mendatang. Demikian berita pilihan IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.co. Saya Felia Asmaini dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.